Janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Ba'da hadaitana, berarti Allah sudah memberi petunjuk kepada kita. Buktinya apa? Kita berada di dalam Islam. Itu petunjuk yang paling besar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam segala nikmatnya. Di antara nikmat yang paling berharga dalam dada kita adalah nikmat iman dan Islam, yang dengannya kita menghadap Allah dalam keadaan selamat, yang dengannya kita berjalan di muka bumi ini atas bimbingan Allah. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang diberi nikmat tersebut berarti sudah mendapatkan keistimewaan yang tidak terhingga. Karena telah saya jelaskan yang lalu bahwa orang-orang kafir nanti di akhirat menyesal tidak menjadi orang-orang muslim. Nanti orang-orang kafir ingin menebus dirinya untuk keimanannya dengan harta sepenuh bumi, dan ditambah sebanyak itu. Mereka ingin menebus dengan keluarganya, anaknya, segala macam yang mereka punya, tapi tidak diterima. Tapi bagi kita sudah berada di dalam Islam, jadi takdir Allah sudah mendahului kita, tinggal di penghujungnya kita tidak tahu apakah kita mati dalam keadaan Islam atau na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu keluar dari Islam. Oleh karenanya kita telah menjaga keimanan kita dengan segala upaya, dengan ilmu, dengan doa, ya, dengan upaya. Karena tanpa semua itu tidaklah Allah merubah nikmat satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tentu masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang selalu kita lupakan, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya. Masih banyak lagi yang tidak bisa kita hinggahkannya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kau ingin menghinggahkan, menghitungnya nikmat Allah, pasti kau tidak akan mampu. Maka berbahagialah kita pada malam hari ini. Allah masih menjaga keimanan kita karena kita berupaya untuk menjaganya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Karena Allah yang berhak membulak-balik hati manusia. Dan kemudian Allah sudah memberi petunjuk kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Ba'da hadaitana, berarti Allah sudah memberi petunjuk kepada kita. Nah, apa perbedaan petunjuk dan kesesatan? Karena lawan kata dari petunjuk tentu kesesatan. Sebagaimana seluruh nabi, ya, diutus oleh Allah hanya untuk mendakwai sembah Allah saja, jauhi tagut. Seluruh nabi, ya. Salam dan selawat selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW,
beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya yang kita termasuk di dalamnya, yang mempertahankan sunnahnya, bagaikan memegang bara api, dilepas dia hilang, dipegang dia tetap panas, tapi kita berupaya terus. Kenapa demikian? Karena tugas para nabi Allah sebutkan dalam surat 16, surah An-Nahl, ayat yang ke-36. Ini bagian daripada pembicaraan kita al-wala wal bara, tapi ada bab tersebut dimasukkan dalam pembahasan ini. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budallaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sambil yang lain dibuka ayat ini biar sama-sama kita pahami. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Kalau kita bicara tiap-tiap umat, berarti dari umat Rasul yang disebut adalah Nabi Nuh yang membawa risalah, ulul azmi, ya. Tiap-tiap umat untuk menyerukan, untuk mendakwakan, ya. Inilah dakwah tauhid sebagai tugas utama para rasul, para nabi. Kalau Allah sudah sebut rasul, sudah pasti nabi, ya. Tapi kalau Allah sebut nabi, belum tentu rasul. Itu perbedaannya. Makanya ketika Allah menyebut penutup nabi, Allah mempergunakan kalimat khataman nabiyyin, ya. Allah tidak mempergunakan khatamar rasul. Kenapa? Karena kalau nanti orang di belakangan yang ngaku nabi bisa aja toh yang tidak ada rasul. Kenapa? Karena nabi bisa seorang diri, tidak membawa risalah, tidak membawa umat. Kalau rasul mesti ada umat, membawa risalah dakwah. Nah, maka di sini Allah mempergunakan setiap umat sudah diutus seorang rasul yang membawa risalah tadi. Apa risalahnya? Untuk mendakwakan wa'budallah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Taghut sudah saya jelaskan, ya. Dengan tuntas kita sudah bahas tentang taghut. Walaupun ayat-ayat tentang taghut ini banyak. Kalau mau dibaca nanti saya bacakan. Kemudian kata Allah, walaupun di sini jelas bagi kita, di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Pasti kesesatan baginya, kalau kita lihat footnote-nya, berikut tafsirnya, disesatkan oleh Allah, ya. Maka manusia pada dasarnya semuanya sesat sebelum Allah beri petunjuk. Itu hadis yang panjang sekali, ya. Semua manusia pada dasarnya berada dalam kesesatan sebelum Allah memberi petunjuk kepada kita.
Ya, baru kita berada di dalam petunjuk tersebut. Maka perhatikanlah, ya. Kenapa Allah sebutkan berjalanlah kamu di muka bumi, suruh berjalan di muka bumi. Dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul, mesti dibinasakan oleh Allah. Ya, setiap umat yang mendustakan Rasul, Allah binasakan. Kecuali yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, Allah tunda sampai hari kiamat, karena tidak bakal ada Nabi lagi. Sampai hari kiamat barulah siapa yang mau dibinasakan ketika itu siksa. Bagi yang mendustakan ayat Allah, bagi yang kafir, Allah segerakan siksa sebagian di dunia, yang besar Allah simpan untuk di akhirat. Bagi seorang mukmin yang mungkin hari ini mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan Rasul karena ketidaktahuan, ilmu belum sampai, Allah tunda. Boleh jadi Allah sedang memberikan kesempatan untuk dia bertobat kepada Allah. Maka jangan pernah melaknat. Ya, apa yang tidak dilaknat oleh Allah, jangan kita melaknat. Kecuali yang sudah dilaknat oleh Allah, seperti iblis, seperti Yahudi, sudah dilaknat oleh Allah. Ya. Atau yang kafir mati dalam kekafiran, maka dia terlaknat. Kalimat yang ada di sini, kalimat togut, ayatnya banyak sekali. Sering juga kita baca. Di antaranya kalau kita lihat, pertama dalam surah Al-Baqarah, ya, dari ayat 256 dan 257, kata togut sudah kita temukan. Betul? Kita buka. Coba seorang bantu untuk baca. Dalam surah Al-Baqarah 256 dan 257. Sering kita baca ini. Ada yang mau baca? Ya. Paman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqadis amsaka bil watir usqala isomala wallahu samiun alim. Ya. Ada kata togut di dalamnya? Tidak ada paksaan dalam menurut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang hendak kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah mendengar, Maha mengetahui. Jelas. Togut itu segala sesuatu yang disembah kecuali Allah. Yang paling besar tafsirnya togut, segala sesuatu yang disembah kecuali Allah, itu togut.
apapun bentuknya, entah menyembah batu, entah menyembah pohon, entah menyembah nabi, entah menyembah malaikat, semua termasuk di dalam tagut. Cuma begitu kita baca ayat selanjutnya, di terjemahannya tidak ditulis tagut, padahal di dalamnya ada kata tagut. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan ini adalah tafsirnya mengatakan kegelapan kekafiran. Zulumat yang paling besar itu adalah kekafiran, kegelapan. Ya. Maka di sini sudah langsung diterjemahkan dengan kalimat kekafiran kepada cahaya, cahaya iman dari kegelapan. Perhatikan ini, dari kegelapan kekafiran menuju kepada cahaya iman yang terang benderang. Sebaliknya, dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya ialah tagut. Cuma terjemahannya mesti antum baca setan, karena tafsir kedua tagut yang paling besar adalah setan. Ya, jadi setan itu tagut, iblis itu tagut. Apalagi yang pernah saya berikan dulu, kahin itu tagut, dukun, karena berkoalisi dengan setan, maka disebut tagut. Dulu di masa Nabi SAW ada seorang tagut, disebutnya tagut. Mereka bahkan berhakim, tagut dan jib. Apa akibatnya? Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kegelapan tadi, dari cahaya kepada kegelapan. Bagi kita sekarang, kalau menjadikan tagut, setan, dukun, siapa saja, kalau kita ambil pelindung selain daripada Allah, keluar kita dari cahaya iman, masuk kita kepada kegelapan kekafiran. Itu bahaya. Dan bahayanya ini bukan selesai sampai di sini, bahayanya sampai di akhirat kelak. Kenapa? Karena Allah sudah ancam orang-orang seperti ini. Mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Tagut. Sudah berapa ayat yang sudah kita baca tagut? Sudah 3. Surat 16 ayat 36 tadi, surat Al-Baqarah 256 dan 257, sudah 3 ayat. Sekarang kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 51. Surat An-Nisa, surat yang keempat. Di dalam tafsir dikatakan nama orang tersebut Hujai bin Akhtab, tagut. Baik, kita baca sekarang. Alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna
lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan tagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Nama orang tersebut adalah Hujai bin Akhtab. Sebelumnya kita lihat footnote-nya dulu. Tagut di sini ialah setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Tapi ternyata kalau kita lihat tafsirnya diberi nama Hujai bin Akhtab. Kisahnya begini. Beberapa orang kafir Quraisy Mekah datang kepada Hujai bin Akhtab bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Ini Hujai bin Akhtab ini adalah seorang tagut, ya, seorang Yahudi merangkap dukun, ya. Bagaimana menurutmu? Apakah agama kami, agama nenek moyang kami yang benar, atau agama yang dibawa oleh Muhammad yang benar? Begitu nanyanya. Maka dijawab bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Itu jawabannya. Oh, kalian lebih benar, agama kalian lebih benar daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah ada kebencian yang mendalam, ya. Karena itu dikatakan ulama-ulama Yahudi itu benci sekali terhadap Rasulullah SAW, karena pamor mereka hilang. Kecuali ulama-ulama yang tunduk patuh setelah mereka beriman kepada Taurat dan Injil, kemudian mereka dapati juga di dalam Al-Quran, maka mereka beriman. Bahkan ayat-ayat Allah dibacakan, mereka tersungkur sujud sambil meneteskan air mata. Jadi di antara ulama-ulama Yahudi itu ada yang beriman karena mereka kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah tertulis dalam kitab mereka, ya, yang sudah tertulis di kitab Taurat dan Injil, yang Allah beri nama Ahmad. Yang dimaksud adalah Muhammad, yang diklaim oleh sebagian orang yang berseberangan dengan akidah kita tentunya. Ahmad yang maksud itu adalah Ahmadiyah. Padahal seluruh ulama salaf telah menafsirkan ayat tersebut. Kata Ahmad yang ada di dalam ayat tersebut adalah Muhammad. Masih ingat surat berapa? Surat As-Saff ayat yang ke-6. Sudah tertulis, tapi karena kebencian ulama-ulama yang berseberangan tadi, bukan ulama-ulama soleh. Ketika itu banyak juga ulama-ulama yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud, bahkan meneteskan air mata. Di antaranya ada seorang ulama yang tadinya namanya Husain bin Salam, diganti nama oleh Rasulullah SAW Abdullah bin Salam. Beliau adalah seorang ulama yang mengetahui. Itu pun ada kisah ketika Abdullah bin Salam ini adalah seorang ulama Yahudi, disembunyikan oleh Rasulullah SAW dan ditanya, ya, oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi ketika itu, bagaimana pendapat kalian tentang ulama kalian yang bernama Husain bin Salam? Wah, dia ulama kami yang luar biasa fakihnya,
Bagaimana kalau dia bersaksi aku adalah Rasulullah, dan ternyata keluarlah dari balik tirai dan mengatakan bahwa aku telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam dengan kalimat syahadat tentunya. Pada saat itu juga mereka langsung berkata, itu bukan ulama kami. Ya, makanya pelajaran untuk kita hati-hati nanya sama orang yang tidak. Kalau orang sudah benci dengan sunnah, jangan tanya sama dia. Orang yang sudah benci sama Islam, jangan tanya sama dia. Haram kita bertanya kepada dukun. Ya, ini pelajaran bagi kita. Dan seketika itu juga ulama-ulama yang menyampaikan al-haq, di kalangan mereka dibatalkan ulamanya, dibatalkan keulamaan di antara mereka. Karena apa? Tidak sejalan dengan mereka. Itu bahayanya. Ya. Oleh karenanya kita lihat sekarang bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah menolak karena kebencian, kebencian karena kedengkian. Kedengkian dalam hati mereka luar biasa, mereka tolak juga. Kebenaran itu sebenarnya mereka tolak karena kebencian dan kedengkian yang ada dalam hati mereka, karena mereka itu terusik dengan datangnya Rasulullah SAW. Ulamanya udah nggak berlaku karena ayat-ayat yang disembunyikan dalam kitab mereka dikuak istilahnya oleh wahyu dari Allah, bahwa mereka telah menulis kitab mereka dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan itu datangnya dari Allah. Setelah ayat turun, terbuka rahasia mereka, gak bisa lagi mereka bersembunyi. Tambah kebenciannya, tambah kedengkiannya. Ulama besar, ya, ulama-ulama besar di antara mereka yang tadinya kata Allah mereka anggap sebagai Tuhan, ya, seketika itu pamornya jatuh. Padahal ulama di kalangan Yahudi, di kalangan ahli kitab itu dianggap seperti Tuhan. Bayangkan, ya, ulama mereka jadikan ulama-ulama, orang-orang alim mereka itu adalah seperti Tuhan, ya. Arbaba min dunillah. Kita urut 3 kalimat ini dalam beberapa ayat. Pertama dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Surat 61 ayat yang ke-6. Kita buka sama-sama. Kalau yang sudah ketemu boleh baca, silakan. Baik, saya baca dulu biar jelas di sini. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubassiran ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ada kata Ahmad. Falamma ja'ahum bil kitabi qalu hadza sihrun mubin. Artinya tolong dibaca. Silakan baca artinya.
seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah adalah sihir yang nyata. Bukti. Ya, mereka kalau kita lihat, padahal sudah baca kitab. Dalam kitab mereka sudah ada kata Ahmad. Dalam kitab mereka sudah dijelaskan tanda-tanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu datang, apa yang mereka katakan karena kedengkian dan kebencian mereka, ini sihir, kami tidak terima. Ya, kami tidak terima. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum liyaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Togut itu bagian daripada togut, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai, karena sifat-sifatnya sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, kembali kepada salah seorang yang Rasulullah SAW sembunyikan tadi keislamannya. Pertama memang tidak diekspos, tapi ketika dikatakan bahwa dia sudah Islam, maka mereka katakan dia bukan ulamaku. Kita bisa lihat dalam surat 48, surat Al-Fat. Sebentar. Allah jelaskan bahwa orang-orang yang diberi kitab, mereka mengenal seperti anak mereka sendiri itu karena mereka bagaimanapun sudah baca kitab. Tapi di antara mereka ternyata ada yang beriman, di antara mereka tidak mau beriman. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, sebelum saya tunjukkan ayat tersebut, silahkan antum bisa lihat dulu kisah yang Allah abadikan ulama-ulama mereka seperti apa sih, ya, sampai dijadikan Tuhan itu. Dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-31, silakan dilihat dulu. Silakan, yang sudah ketemu baca aja. Aman huwa ikut anak alaihi bukan itu.
ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah wal masihu ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang esa, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Footnote-nya tolong dilihat. Silakan. Catatan kakinya. Ada yang punya enggak? Silakan. Ya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membaca. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharapkan yang salah. Iya. Mereka mematuhi ajaran-ajaran rahib-rahib mereka seperti mematuhi Tuhan. Ketika ayat ini turun, Hadi bin Hatim, seorang Yahudi, masuk Islam. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah ulama kami. Apa maksud Allah? Karena identik dulu kalau menyembah seperti orang-orang kafir menyembah berhala. Sementara orang-orang Yahudi tadi tidak menyembah seperti orang kafir menyembah berhala. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Hadi bin Hatim radhiyallahu anhu, apakah kalian mengharamkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan karena fatwa ulama kalian? Iya. Atau sebaliknya? Iya. Itu bentuk penyembahan kalian. Ternyata orang-orang alim mereka itu berani mengharamkan apa yang Allah halalkan dan berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi kalau ada hari ini ulama model begitu, itu namanya ulama su, itu namanya ulama Yahudi. Kalau ada yang mirip, cari aja yang mirip. Karena setiap generasi akan muncul ulama-ulama seperti ini. Ulama su, ulama jahat. Ya. Bagaimana kisah Abdullah bin Salam? Kita buka, tadi saya sebut surah Al-Fat. Ternyata dia ada dalam surat yang ke-46. Coba lihat surat 46. Ayat ke-10, surat Ahqaf, ya. Kul ara'aitum in kana min indillah wa kafartum bihi wa sahida sahidum min bani Israil ala mithlihi fa'aman wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Katakan, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang di sisi Allah padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi, nih perhatikan, nanti ada footnote-nya, nanti ada tafsirnya, ada seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lihat footnote-nya lagi. Yang dimaksud dengan orang saksi dari Bani Israel ialah Abdullah bin Salam yang menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW sesudah memperhatikan bahwa
di antara isi Al-Quran ada yang sesuai dengan Taurat seperti tentang Tauhid, dan janji dan ancaman. Rasulullah Muhammad SAW ada yang kehidupan akhirat dan sebagainya. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Yang tadinya namanya ini Husain bin Salam. Anda merujuk kepada tafsir. Ya, seorang ulama Yahudi mengakui kerasulan Muhammad SAW yang tadi dalam kisah tersebut disembunyikan di balik tirai. Kemudian ditanya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Husain bin Salam? Wah, mereka, dia itu adalah ulama kami. Ya. Segala kebaikannya disebut. Tapi begitu mereka tahu bahwa sudah mengikuti ajaran Muhammad SAW, langsung saat itu juga mereka katakan, dia bukan ulama kami lagi. Bagaimana? Maka di antara mereka, maksud di antara mereka itu adalah di antara ulama-ulama yang faham akan Taurat dan Injil, tapi belum mereka memiliki kedengkian dan kebencian tersebut. Jadi bukan semua ulama yang dituding ini. Ada ulama-ulama mereka juga setelah mengetahui isi Al-Quran itu adalah benar karena sudah dijelaskan di dalam Taurat dan Injil, mereka kemudian beriman. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menangis, mencucurkan air mata sampai menyungkur. Kenapa? Karena mereka paham. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ya. Mereka sedang menanti seorang nabi. Tapi ketika orang-orang yang ada kebencian, kedengkian, ulama-ulama mereka itu tidak mau mengakui karena kebencian dan kedengkiannya. Tapi ada di antara mereka, kata Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menyungkur, sujud sambil meneteskan air mata. Kita buka dalam surat 17, surah Al-Isra, ayat 107 sampai 109. Sampai 109. Baik, kita baca sama-sama, biar saya baca. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Katakan, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama sekali. Sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi peringatan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas wajah mereka sambil bersujud, ya, sambil berkata apa? Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. La maf'ula. Tidak panjang dibacanya, la, ini pendek. Dan mereka berkata, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Kemudian ayat 109-nya coba perhatikan. Wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusu'a. Dan mereka menyungkur atas wajah mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Ayat ini salah satu ayat yang disunnahkan untuk sujud tilawah, ya, sujud tilawah, yaitu Al-Isra ayat yang ke 109. Karena kalau Quran cetakan yang itu depak biasa ada ditandai ada sujud tilawah. Ya, nanti bisa dilihat.